Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ipol sekalian, apa kabarnya? Kembali lagi saya Aprilia Putri hadir menemani Anda di program podcast Bincang si Ipol, bicara sistem politik Indonesia bersama indopostonline.id, didukung oleh Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah sahabat Ipol sekalian, saya mau ingetin lagi nih, kalau nanti akan ada agenda besar di tahun 2024, yaitu pemilu akan diselenggarakan secara serentak, baik pileg, pilpres, dan juga pilkada. Nah, untuk episode kali ini saya akan membahas tema yaitu media dan demokrasi. Seperti yang kita tahu sekarang media kan berkembang begitu pesatnya, siapapun bisa menyebarkan informasi. Lalu seperti apa sebenarnya media itu diatur dan bagaimana aturan yang benar dalam memberikan informasi? Kita akan membahasnya kali ini. Sudah ada Bapak Firdaus dari SMSI. Bapak Firdaus ini adalah ketua dari Serikat Media Siber Indonesia. Bapak Firdaus, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat ya Pak ya? Sehat Mbak April. Semangat? Semangat. Oke, Pak Firdaus. Nah, kalau kita tahu ya, media yang berkembang di Indonesia ini tentunya sangat pesat mulai dulu hingga sekarang. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan media agar bisa bersaing dengan sehat begitu, terutama di kemajuan media yang begitu banyak sekali saat ini? Bagaimana media bisa bertahan bersaing dan bertahan? Ini pertanyaan seluruh komponen masyarakat pers di Indonesia dan dunia. Kenapa? Masyarakat pers tidak bisa tidak dihadapkan kepada perkembangan masyarakat digital, tapi bukan lagi digital, tetapi masyarakat digital. Nah, artinya masyarakat sudah begitu berkembang seiring dengan berkembangnya digitalisasi. Artinya masyarakat sudah tidak lagi terpaku kepada media, baik itu media daerah maupun media mainstream. Masyarakat melihat informasi itu yang mana yang cepat. Tetapi ada pemilahan di antara informasi itu. Ketika masyarakat menengah mendapat informasi itu hanya referensi awal. Nah, masyarakat ini akan memverifikasinya dengan beberapa media yang selama ini dianggap mainstream atau yang kredibel gitu ya Pak. Nah, itu pilihan ya. Tetapi untuk Indonesia, masyarakat itu hampir ya, kalau kita bicara jujur, hampir seluruh masyarakat mengkonsumsi media sosial. Tetapi sedikit, karena kalau dulu media cetak itu ada survei AC Nielsen, saat ini kita belum ada standar survei pemakai masyarakat yang pemakai media online atau cyber yang menjadi standarnya, sehingga kita masih berpedoman bahwa masyarakat hari ini semua masyarakat pasti membaca atau menggunakan medsos. Sehingga medsos menjadi acuan bagi masyarakat menengah bahkan bawah, sehingga mereka tidak lagi memverifikasi. Ini yang jadi bahaya, ancaman bagi masyarakat pers dan bisnis pers itu sendiri. Baik, kalau misalnya kita ketahui bahwa penyampaian informasi kalau dahulu kan benar-benar matang, ada sumbernya, ada fakta yang harus dilihat di lapangan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Tapi kali ini sudah tidak seperti itu, Pak, ya kan? Apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi belum tentu kebenarannya terjadi, bisa di-up begitu. Nah, seharusnya seperti apa ini mengatur hal ini? Terkait dengan berita ya, kalau berita ini sebenarnya kontennya organisasi wartawan, tetapi saya coba sampaikan bahwa bagaimana regulasinya jelas. Kalau masyarakat pers itu, regulasi masyarakat pers itu khususnya jurnalis, konten jurnalisnya itu ada kode etik. Artinya apapun fakta yang dilihat itu harus ada verifikasi. Ketika kita tidak memverifikasi, maka ada kemungkinan itu bias, tidak menutup kemungkinan aja sepihak. Seperti yang fakta terjadi saja, ada kecelakaan, gitu kan. Nah, kita juga harus memverifikasi, gitu kan. Kecelakaan itu prosesnya bagaimana? Artinya dari peristiwa hingga prosesnya utuh, sehingga masyarakat itu jadi cerdas. Nah, inilah fungsi pers. Kalau kita bicara konten, ada fungsi edukasi. Nah, ada fungsi juga hiburan, tetapi ketika kita apapun
informasi yang disampaikan ke publik harus jernih. Nah itu edukasi di setiap informasi yang disampaikan itu harus ada. Jadi ada perbedaan ya antara ya wartawan atau pers ala-ala media sosial zaman sekarang dan pers sesungguhnya begitu ya Pak ya. Ada unsur edukasi yang diselipkan di situ. Iya. Nah kalau SMSI sendiri seperti apa Pak tujuannya untuk bisa andil menguatkan media yang ada di Indonesia? SMSI sendiri merupakan organisasi perusahaan media cyber atau media online. Saat ini SMSI itu sudah 4 tahun berdiri dan menjadi konstituen Dewan Pers ya. Konstituen Dewan Pers artinya masyarakat pers yang tadinya berserakan, masyarakat pers cyber itu berserakan tanpa ada tempat berhimpun, bagaimana mengukuhkan, menjaga sustainability-nya untuk mempertahankan kesinambungan media dan profesi wartawan itu. Nah kita sekarang ada berhimpun ya. Bagaimana? Naungannya di SMSI ya Pak ya? Kalau naungannya di SMSI perusahaan-perusahaan ini. Nah kita berusaha untuk mendekatkan perusahaan pers itu pada kondisi yang ideal. Ideal bagaimana? Masyarakat pers harus dihidupi dengan cara pers, gitu kan? Bagaimana? Kayak gimana tuh dihidupi dengan cara pers? Ya kita tidak terlibat hal-hal yang menggunakan blackmail dan sebagainya. Karena apa? Kita tetap menjunjung etika, kode etik, fungsi pers itu sendiri karena kita bisnis pers. Nah, itu yang selalu kita ingatkan kepada anggota. Kalau kita lari dari tujuan masyarakat pers itu sendiri, itu akan membuat bangsa kita terpuruk. Karena apa? Ketika sumber air kehidupan masyarakat pers, profesi wartawan itu dari masyarakat pers, dari perusahaannya, itu tidak jernih, maka kehilirnya tidak jernih. Dan kita coba menjernihkan, jadi suling sumber mata air kehidupan ini. Baik, apakah ini SMSI hadir karena melihat saat ini di Indonesia profesionalisme dari pers mulai agak diragukan begitu Pak? Sebenarnya tidak pernah ada yang meragukan itu kalau kita bicara pers, tetapi pertanyaannya ada oknum-oknum dan sekarang muncul banyak oknum yang mengatasnamakan pers. Nah disinilah seleksi, selain seleksi alam, ada seleksi administrasi. Nanti wartawan itu organisasi wartawan dengan verifikasi ya. Sudah itu uji kompetensi kalau wartawan. Kalau perusahaan itu ada verifikasi perusahaan, standar kompetensi perusahaan. Bagaimana dia sistem penggajiannya, sistem pengelolaan manajemennya, perlindungan hukumnya, dan ini yang jadi konten SMSI, sehingga ada nyambung ya antara perusahaan dan profesi. Karena ini tidak bisa berdiri sendiri antara kerja jurnalistik atau kerja wartawan dengan bisnis media itu sendiri. Kalau kita bicara lebih dalam mengenai media begitu kan banyak ya Pak ya, ada media cetak, online, televisi dan juga media sosial saat ini. Nah, Bapak melihat perkembangan ini yang terus berjalan variatif begitu. Bagaimana cara agar insan pers di Indonesia ini bisa mengikuti zaman begitu Pak? Karena kan kita tahu teknologi semakin cepat berubahnya dan kita harus berlari begitu untuk bisa mengejar bagaimana kecanggihan di dunia saat ini. Kita harus adaptasi ya. Itu syarat sumber daya kita harus mampu adaptasi. Satu, kalau dulu wartawan itu hanya mampu membuat berita serahkan ke redaksi, sekarang enggak. Artinya multitasking ya, artinya bagaimana wartawan itu juga harus bisa mengedit, harus bisa mengupload, dan di sini butuh standar ya, standar yang lebih, kecerdasan lebih, standar lebih. Dulu cukup tulis tangan, nanti redaksi yang mengedit. Hari ini kecepatan itu kalau kecepatan teknologi tidak dibarengi kecepatan berpikir, keterampilan wartawan, kita akan tertinggal dengan medsos. Jadi adaptasi itu kuncinya tadi ya. Adaptasi. Baik, kalau misalnya ada beberapa insan wartawan yang merasa ada tindak ini nih, diskriminasi nih antara mungkin media-media yang ya konvensional dulu seperti media cetak, radio dan juga media-media sekarang lebih tidak ada yang mengarahkan gitu Pak. Respon Anda seperti apa? Saya melihat media itu tidak perlu harus diarahkan, tetapi media harus mengarahkan gitu lah. Dan ini kelirunya orang berpikir media harus ada yang mengarahkan. Enggak, media itu mengarahkan publik.
bekerja untuk kepentingan publik. Artinya, tetapi memang harus ada regulasi bagaimana media dan profesi jurnalis tidak kebablas. Maka ada kode etik, ada kode etik bisnis dan tujuan dari organisasi perusahaan dan etika jurnalistik sehingga nyambung. Nah, kalau tidak, itu kita sama dengan kita sama-sama meruntuhkan republik ini. Karena apa? Media itu pilar keempat dalam demokrasi. Ketika ini runtuh, ini jatuh, lemah, maka akan muncul nanti tirani. Tetapi ada satu, kalau tadi kita bagaimana, kita juga tidak bisa meniadakan peran medsos. Saya berpikir sangat positif, terlepas ada info-info hoax ya, itu sangat positif. Karena apa? Dengan begitu kita sebagai masyarakat pers yang bekerja berdasarkan undang-undang, sudah itu kode etik dan kepentingan publik, secara tidak langsung terkontrol oleh medsos. Kenapa? Masyarakat butuh informasi yang cepat, akurat, gitu kan? Nah, maka tiba-tiba medsos itu menyampaikan sesuatu yang cepat tetapi tidak akurat atau tidak utuh, kita harus mampu menyampaikan akurat dan utuh. Dan sehingga kita akan jadi referensi. Kalau kita tidak memperkuat itu, maka kita tidak akan jadi apa-apa, medsos akan jadi pilihan. Jadi harus lebih lengkap daripada berita yang muncul di media sosial. Iya, kira-kira begitu. Iya, Pak Firdaus, sekarang kita bahas mengenai peran media utamanya di pemilu ya Pak, yang nanti di 2024. Nah, apakah media ini sudah cukup baik untuk bisa merepresentasikan berita-berita yang benar valid? Karena kan kalau pemilu pasti masyarakat acuannya adalah media, mengenal kader A, kader B, C begitu. Informasinya dari mana lagi kalau bukan dari media? Ya, lagi-lagi kalau kita berpikir sebaran, artinya masyarakat tidak akan melihat media sebagai suatu alternatif, salah satu referensi, tetapi salah satu alternatif ya. Referensinya mungkin masyarakat akan banyak pilihan, medsos atau channel dari para calon itu sendiri. Dan ini harapan saya sebagai Ketua Umum SMSI, kawan-kawan SMSI tetap bekerja sebagai masyarakat pers. Artinya kembali kepada ini penjelasan saya awal tadi, pernyataan saya awal tadi, artinya kita sebagai pilar keempat jangan juga mau ditarik ke kiri, ke kanan atau ke samping. Selanjutnya sebagai masyarakat pers, karena itu sudah menjadi pilihan, komitmen masyarakat pers untuk menjaga demokrasi sebagai pilar keempat dalam demokrasi, ya kita dengan berbagai risiko harus di tengah. Ketika masyarakat pers kecil, saya tidak melihat ada pers kecil, besar. Kalaupun besar, dia hanya mengandalkan kekuatan, koneksi, lantas bagaimana mencari keuntungan, dia juga tidak menjalankan masyarakat pers. Tapi kalau dalam aturan untuk memberikan informasinya untuk pers di pemilu begitu Pak, ada aturan khususnya tidak? Ada, Dewan Pers ada itu? ya. Ada, artinya regulasi kita tidak bisa memihak dan sebagainya, itu jelas, itu dalam kode etik itu diatur sekali. Nah, masalahnya tadi seperti kata Mbak April bahwa faktor ekonomi ya, tadi faktor ekonomi akan pengaruh, dan ketika seluruh kehidupan masyarakat pers saat ini ya terpasung dalam kondisi COVID yang juga sangat terbatas, ekonomi terbatas, sementara operasional tidak bisa terbatas. Tetap karyawan harus dibayar, operasional harus di mana solusinya? Ketika idealisme masyarakat pers atau pers itu terjaga, dikonsensuskan, maka tidak ada namanya pilihan masyarakat. Tetapi kita kembali lagi pada bahwa tidak ada pilihan masyarakat ya, akhirnya artinya kalau itu dikonsensuskan, dan yang lebih mudah itu sama-sama ini ya, lebih mudah itu mengkonsensuskan yang kapitalisasinya sangat besar. Baik. Tapi kalau Pak Firdaus melihat sejauh ini media di Indonesia cukup kredibel tidak untuk menilai, apalagi di saat pemilu ya? Ya, saya tidak ingin jawab karena saya nggak punya datanya, tapi nurani saya menyatakan kita harus kerja keras. Kerja keras untuk kerja itu. keras.
untuk menjaga marwah ini. Baik, kalau dari aturan dan penindakan sendiri yang kita tahu, pernah tidak sepanjang sejarah ada media atau pers atau wartawan tertentu yang ditindak karena terlalu tendensius ke arah-arah tertentu, Pak? Ya tindakannya kan hanya dilapor ke Dewan Pers gitu kan, lapor ke Dewan Pers, nanti keluar PPRA, dari PPRA maka nanti akan ada semacam hak jawab atau hak koreksi, paling itu. Selepas dari itu Dewan Pers tidak punya otoritas. Menjelang Pilkada 2024 ini, menurut Anda perlu tidak adanya aturan tertulis baku dan justru ada sanksinya untuk pers-pers yang tendensius untuk kepentingan-kepentingan tertentu? Itu sudah ada semua. Pelanggaran kode etik akan kalau dia kerja jurnalistik dan karya jurnalistik, maka ada pendekatan kode etik ya ke Dewan Pers. Tetapi kalau dia sudah masuk kepada tendensius melampaui kode etik dan kerja pers atau kerja jurnalistik, maka silahkan dibawa ke ranah pidana. Oke, bisa ya dibawa ke ranah bisa, tidak ada yang tidak bisa. Oke. Baik, kalau dalam perkembangan ini, sahabat Ipol pun tahu saat ini kan banyak kanal-kanal yang bisa dijadikan ya saluran untuk bisa menyampaikan seperti apa kader-kader dan seperti apa ya sifat-sifat dari pilihan yang akan kita pilih, pemimpin yang akan kita pilih. Nah, Anda berpikir apakah kanal-kanal ini akan menjadi saingan tidak sih dengan media-media mainstream yang sudah ada? Saya tidak pernah ya berpikir menempatkan profesi itu sebagai lembaga-lembaga profesi itu sebagai persaingan atau kompetitor, tetapi cenderung menempatkan itu pada porsi masing-masing. Nah, itu yang selalu saya transformasi, apalagi dalam kondisi saat ini. Kalau itu yang kita bangun, bagaimana saat ini mestinya kolaborasi, bukan lagi sinergi, tapi kita sudah harus kolaborasi. Nah, kolaborasi ini akan melahirkan sebuah kekuatan yang tidak pernah akan bisa ada tanding. Karena apa? Besar kecil jadi sama. Oke. Gitu. Baik, mungkin ini juga pengetahuan bagi sahabat Ipol semua. Banyak yang ingin tahu nih Pak, seperti apa cara kita memilih media-media yang kredibel dan terpercaya. Bagaimana kita bisa memilih, karena kan banyak sekali media mainstream yang muncul dan apalagi berita-berita di kanal media sosial. Ya, masyarakat sudah punya pilihan sebenarnya. Saya tidak pernah mereferensikan media mainstream atau tidak, saya tidak pernah. Mungkin ciri-cirinya kalau media yang betul ini selalu mengambil fakta apa atau seperti apa begitu Pak? Ya, semua sama ya? Semua media sama. Oke. Karena apa? Mereka seorang penjab dan pemret itu sama dengan pengemudi. Kalau pengemudi itu punya SIM, ya dia SIM A, SIM B, SIM C kan. Kalau misalnya dia SIM A boleh mengemudi, artinya kalau dia motor tidak boleh masuk tol, kalau mobil boleh masuk tol kan itu. Jadi jelas standar undang-undangnya, kode etiknya dan sebagainya. Jadi saya tidak pernah bicara kepentingan, karena saya sebagai masyarakat pers, ketua umum SMSI, saya tidak akan pernah menyatakan saya pemimpin media-media. Kalau kata saya UKM atau startup, saya menyatakan saya media sama dengan yang besar, karena undang-undang kita sama, peraturan kita sama, kompetensi kita sama. Baik. Kalau Pak Firdaus sendiri melihat perkembangan berita yang muncul saat ini, masyarakat sudah cukup cerdas tidak sih untuk bisa memilah mana yang baik atau mana yang salah begitu Pak? Karena banyak sekali masyarakat yang terbawa oleh berita-berita yang tiba-tiba muncul lalu di broadcast padahal belum tentu ada kebenarannya. Masyarakat kita sejak zaman penjajahan sudah cerdas. Itu kenapa? Nah, sekarang kecerdasan itu ada, saya lihat kecerdasan apa ya? Ada kecerdasan nurani, ada kecerdasan kepikiran. Nah, sekarang kalau bicara dia enggak pada IQ, maka dia akan cerdas pada pemilihan tokoh. Dan masyarakat kita baru tahun 45 kita merdeka. Sungguhnya masyarakat kita sudah punya patron sejak jauh. Artinya masyarakat kita, kalaupun dia tidak membaca, dia sudah punya pilihan. Pilihannya siapa? Mendengar kata kiainya kalau ulama, kalau muslim, atau mendengar tokoh-tokohnya. Dan itu menjadi pedoman. Nah, sekarang bagaimana tokoh-tokohnya? Nah, bagaimana kita mencerahkan para tokoh ini yang paling penting. Masyarakat itu tinggal hanya referensi, tapi keputusan dia tidak berani ambil keputusan sendiri. Karena apa?
hampir seluruh orang yang punya keyakinan di Indonesia ini, saya yakin ya, kalau ndak itu komunis saja di Indonesia ini ndak boleh hidup karena kita masih Pancasila, gitu ya. Maka setiap orang punya Tuhan, maka dia mempercayai tokohnya, kiainya, pasturnya, pendeta, dia pasti harus percaya. Kalau ndak itu nilai-nilai itu. Nah, pasti itu punya pengaruh setiap orang yang taat. Tokoh-tokoh itu dan akan didengar. Baik. Pak Firdaus, Anda sebagai ya ibarat kata wartawan senior lah ya di bidang media ini, melihat bagaimana tokoh-tokoh politik sekarang yang berlalu lalang di media. Apakah selalu tokoh yang sering berlalu lalang di media, kenal dekat dengan media itu tokoh yang baik begitu Pak? Atau justru kebalikannya? Kita semua tahu ya, artinya kita tidak bisa baik buruk itu. Atau mungkin itu menjadi salah satu strategi untuk bisa ya memasarkan diri sendiri untuk pemilihan nanti. Ya itu kan kalau baik semua orang harus jaga hubungan ya. Baik buruk itu kan punya standar nilai ya, norma. Tapi yang saya ingin sampaikan dari penjelasan saya tadi, bagaimana ada Pancasila, Tuhan. Saya dalam kondisi ini, profesi wartawan itu harus bersandar kepada nilai-nilai spiritual. Artinya di sini jurnalis profetik itu alternatif untuk mempertahankan marwah profesi wartawan itu. Saya ingin mengajak pada diri saya sendiri dan yang sama pemahamannya dengan saya, kita kembali kepada jurnalis profetik. Karena apa? Ketika ekonomi kita jatuh, kita tidak ada sandaran ekonomi yang kuat, apakah kita tinggalkan profesi yang mulia ini? Maka satu-satunya ini kewajiban kita sebagai anak bangsa, tetap menggeluti ini, menjaga marwah dengan kita bersandar bahwa ini kewajiban. Ada atau tidak sumber mata air kehidupan, ini menjadi kewajiban kita sebagai profesional untuk tetap menyampaikan yang benar. Itulah, apa? Ini jurnalisme profetik. Nah, sebab itu SMSI saya juga membangun jurnalis boarding school ya. Di jurnalis boarding school, searching saja silahkan di Google, jurnalis boarding itu bukan jurnalis seperti yang dipahami bahwa jurnalis, tapi saya cenderung menyatakan bahwa jurnalis boarding school itu menyandarkan profesi pada profetik, artinya pada nilai-nilai religius. Jadi siapapun juga tetapi mampu melakukan, siapapun juga mampu melakukan itu dengan nilai-nilai, nanti filternya pada kebenaran, baik. Tidak pada ekonomi. Jadi idealisme dan kebenaran itu harus dijaga ya Pak ya, agar tidak bisa terpengaruh apapun nantinya kalau ada ya mungkin godaan-godaan ke depan ya. Pak Firdaus, terakhir ini saya ingin bertanya, seberapa besar sih manfaat dari media untuk para ya mungkin tokoh-tokoh yang akan maju nanti di pemilu? Apakah sangat besar untuk bisa memperalat, tanda kutipnya ya Pak ya, untuk bisa memperalat agar bisa digajikan kendaraan nanti di pemilu? Ya, terlepas manfaat, yang merasakan manfaat ya setiap personal yang tokoh itu. Tetapi mau tidak mau hari ini kalau masyarakat pers tidak menempatkan dirinya dan tidak mampu mengemas profesi itu dengan menempatkan tempat yang mulia, maka secara tidak langsung kita sudah menggeser posisi kita di samping. Mereka akan menempatkan medsos menjadi arus utama nanti. Dengan atau tanpa nilai, mereka ingin tetap eksis untuk dipilih menjadi pemimpin atau apapun. Dan ini yang hati-hati. Dan ini pilar keempat, jangan sampai goyah. Pembiayaan boleh hilang, semua boleh hilang. Kalau kita bicara tentang ruh jurnalisme, kalau kita dulu pada sebelum kemerdekaan, jurnalisme semua tokoh-tokoh bangsa ini tanpa ada yang membiayai, tapi mereka punya nilai yang diperjuangkan, nilai-nilai untuk kepentingan publik, untuk republik ini. Dan nah, untuk itu saya sebut tadi jurnalisme profetik. Bagaimana Haji Agus Salim tanpa harus hidup dengan sederhana, bahkan sangat sederhana, tetapi itu pilihan. Nah, gitu. Kalau hari ini kita juga harus ada teladan gitu. Nah, teladan kita ya, kalau misalnya teladan kita pada konglomerasi sudah habis. Tapi kalau teladan kita masih kepada tokoh-tokoh pendiri republik ini, tokoh-tokoh religius, dan kita akan bisa memuliakan profesi ini, dan Indonesia mudah-mudahan akan tetap kokoh. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Firdaus, sebagai penutup terakhir boleh diberikan mungkin apa yang membuat
Pak Firdaus selama ini menjadi wartawan tetap teguh, tetap di pendirian sebagai insan pers pada dasarnya, pada umumnya. Boleh, silakan. Oke, Mbak April. Mungkin satu kata saja atau satu kalimat saja begitu Pak, apa yang harus dipegang sebagai insan jurnalis? Jadikan jurnalis sebagai pilihan. Terima kasih. Jadikan jurnalis sebagai pilihan. Yang artinya apa nih Pak? Pilihan dalam apa? Sejak awal kita memilih profesi itu sebagai jalan hidup dan kehidupan kita. Jadi harus pegang itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Firdaus. Semoga ini menginspirasi bagi insan pers sekalian dan juga mengedukasi bagi masyarakat yang nantinya akan maju ya di pemilu Sama-sama, Mbak. 2024. Sehat selalu Pak Firdaus. Sama-sama Mbak. Saling doa Mbak ya, kawan-kawan semua. Amin, amin, amin. Baik, sahabat IPOL sekalian, begitulah perbincangan saya dengan Bapak Firdaus. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan tema-tema menarik lainnya tentunya seputar politik yang ada di Indonesia. Like, subscribe, dan komen YouTube Podcast IPOL. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.